Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang interior dan eksterior. Saya Nikita Femilia Sari. Saya Salamut Mena Hermawan. Saya Arkan Morano Maulud. Saya Davia Salva Pelisa. Saya Amira Adinata. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari interior dan eksterior. Kerajinan interior Nusantara yaitu berupa barang furniture atau hiasan yang berada di dalam ruangan dan mengutamakan fungsi dan kenyamanan. Sedangkan eksterior merupakan kerajinan Nusantara yang biasa berada di dalam ruangan, di dalam luar ruangan, dan mengutamakan estetika. Contoh dari interior dan eksterior akan dibacakan oleh Dapila dari Jawa Barat yang berasal dari Jawa Barat. Patung Tautau adalah patung khas suku Toraja yang terbuat dari kayu dan dibuat menyerupai orang yang telah meninggal. Patung Tautau sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Toraja, dan patung Tautau biasanya disimpan di kuburan atau di tebing batu. Patung Tautau juga menandai kuburan, bahwa kuburan itu buat orang yang jabatannya tinggi. Langsung saja, ciri-ciri patung Tautau adalah terbuat dari kayu, dibuat menyerupai orang yang telah meninggal, terus dipakaikan baju adat, lalu disimpan di kuburan. Kegunaannya adalah sebagai simbol penghormatan kepada orang yang berstatus tinggi. Kedua adalah ada baka anyaman bambu. Yang kedua adalah ada baka anyaman bambu. Baka adalah hasil anyaman bambu tradisional yang digunakan sebagai hiasan atau perlengkapan interior rumah adat atau rumah tradisional. Sejarahnya adalah anyaman bambu sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia karena bambu mudah didapat. Baka berkembang sebagai bagian dari budaya kerajinan tradisional untuk kebutuhan rumah tangga dan estetika interior. Ciri-cirinya adalah terbuat dari bambu, ringan tetapi kuat, memiliki motif tradisional, digunakan di dalam ruangan atau interior. Kegunaannya adalah sebagai hiasan interior, sekat ruangan atau dinding, perabot tradisional, menambah nilai estetika dan budaya pada ruangan. Contoh interior dan eksterior yang berasal dari DKI Jakarta akan dibacakan oleh Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Ondel-ondel adalah kesenian tradisional Betawi berupa boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi dengan pakaian Betawi. Dan di ondel-ondel biasanya ditampilkan berpasangan laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri ondel-ondel yaitu setinggi 2 sampai 2,25 meter, muka laki-laki berwarna merah dan muka perempuan berwarna putih. Lalu biasanya diiringi musik tradisional seperti tanjidor atau gambang kromong. Kegunaannya sebagai sarana hiburan masyarakat, media pelestarian budaya Betawi. Sejarahnya, dulu ondel-ondel dikenal sebagai pelindung dari roh jahat, namun sekarang ondel-ondel dipakai sebagai ikon budaya Jakarta dan untuk menjadi pertunjukan seni. Lalu ada kerajinan rotan. Kerajinan rotan adalah kerajinan hasil tangan masyarakat Betawi yang dibuat dari bahan rotan dan dianyam menjadi berbagai peralatan rumah tangga maupun hiasan. Ciri-cirinya terbuat dari rotan alami, teknik pembuatannya anyaman, lalu bahannya kuat, ringan dan tahan lama. Lalu kegunaannya digunakan sebagai perabotan rumah tangga, sebagai perlengkapan aktivitas sehari-hari. Sejarahnya, kerajinan rotan berkembang karena rotan mudah ditemukan di Nusantara. Masyarakat Betawi memanfaatkan rotan sejak lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini, kerajinan rotan tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya Betawi.
Contoh interior dan eksterior akan dibacakan oleh Amira. Kepadanya persilakan. Kerajinan interior dan eksterior dari Papua. Pertama, ada perahu lesung. Perahu lesung adalah kerajinan eksterior dari Papua berupa perahu tradisional. Perahu lesung sudah digunakan oleh suku-suku pesisir di Papua sebagai alat transportasi perairan. Ciri-cirinya adalah terbuat dari batang pohon besar yang dikeruk dalamnya atau tengahnya, berukuran besar dan panjang, dan sering kali diberi ukiran khas Papua. Kegunaannya adalah sebagai alat transportasi perairan, tempat pencarian, alat transportasi pencarian ikan, serta seringkali dijadikan pajangan ikonik di depan rumah. Kedua, ada noken. Noken adalah kerajinan interior dari Papua berupa tas anyaman serat kulit kayu yang sudah digunakan dari masa prasejarah sebagai alat angkut utama. Ciri-cirinya adalah berbentuk seperti tas selendang, terbuat dari serat kayu yang dianyam dengan pola khas Papua, seringkali digunakan dengan cara disoren. Kegunaannya adalah untuk mengangkut hasil panen, menggendong bayi, serta seringkali digunakan sebagai hiasan dalam rumah. Sekian. Contoh interior dan eksterior yang berasal dari Jawa Tengah akan dibacakan oleh Arkan. Kepadanya dipersilakan. Langsung. Pengertian ukiran Jepara adalah berasal dari daerah Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Sejarah ukiran Jepara sudah ada sejak abad ke-16, sejak Ratu Kelihatan. Perkembangan dipengaruhi oleh Indo-Buddha dan Islam serta Eropa. Ciri-ciri motif flora seperti daun bunga, ukiran halus dan detail, umumnya menggunakan kayu jati dan bersifat dekoratif. Kegunaan hiasan interior dan eksterior atau furnitur rumah. 2 furnitur, 3 kerajinan seni bernilai ekonomi tinggi. 2 tempayan. Pengertian tempayan adalah wadah tradisional dari berbahan tanah liat untuk menyimpan air dan makanan oleh orang Jawa. Sejarah tempayan telah digunakan sejak zaman tradisional sebelum dikenal wadah-wadah modern seperti sekarang. Ciri-ciri terbuat dari tanah liat yang dibakar, berbentuk bulat atau silinder, warna coklat kemerahan. Kegunaan menyimpan air agar tetap sejuk, menyimpan bahan makanan, peralatan rumah tangga, dan pelengkap budaya rumah. Oke, selanjutnya yang terakhir, contoh dari interior dan eksterior yang berasal dari Sumatera Utara akan dibacakan oleh Danendra. Tetapi karena Danendra sedang tidak hadir, jadi akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah eksterior dari Sumatera, yaitu tiang totem. Tiang totem Sumatera adalah tiang kayu berukir khas suku Batak yang digunakan sebagai simbol spiritual dan media ritual adat. Tiang ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan menjadi penghubung antara manusia, alam, dan roh leluhur. Ciri-cirinya yaitu terbuat dari kayu keras, dipenuhi ukiran figur manusia, roh, dan makhluk simbolik, bentuk memanjang ke atas seperti tongkat atau tiang, memiliki detail ukiran yang rumit dan ekspresif.
Kegunaannya yaitu digunakan dalam upacara adat dan ritual kepercayaan Batak kuno sebagai media pemanggilan atau perlindungan roh leluhur, penolak bala, dan simbol kekuatan spiritual. Sejarah dari tiang totem yaitu tiang totem telah digunakan sejak masa kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Batak sebelum masuknya agama-agama besar. Dahulu, tiang ini hanya dibuat oleh datu atau pemimpin spiritual dan digunakan dalam ritual penting. Kini fungsinya lebih banyak sebagai simbol budaya dan koleksi seni tradisional. Terus interiornya yaitu kain ulos. Pengertiannya, kain ulos adalah kain tenun tradisional khas suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki makna filosofis mendalam. Ulos melambangkan kehangatan, kasih sayang, dan doa. Ciri-cirinya ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin. Memiliki warna dominan merah, hitam, dan putih. Dihiasi motif geometris khas Batak. Setiap jenis ulos memiliki nama dan makna berbeda. Tekstur kain kuat dan hangat. Kegunaannya yaitu digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Sebagai simbol pemberian berkat, dipakai sebagai selendang, kain bahu, atau hiasan adat. Sejarahnya yaitu ulos telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang seiring kehidupan masyarakat Batak. Dahulu ulos dibuat untuk melindungi tubuh dari udara dingin pegunungan. Seiring waktu, ulos berkembang menjadi simbol identitas, status sosial, dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Sekian dan presentasi kami.